Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi bersekutu di ibadah minggu kita di pagi hari ini. Teristimewa tepat pada hari ini juga kita memperingati hari kemerdekaan negara kita yang ke-80. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Di dalam sukacita dan semangat kita pada saat ini, firman Tuhan untuk kita dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya kita bersukacita pada hari ini sebagai warga negara Republik Indonesia. Mengingat kembali bahwa kita ini adalah bangsa yang sudah merdeka. Pada tahun ini, tepatnya pada hari ini kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita. Walaupun kita masih banyak melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Beberapa hari yang lalu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, saya kira kita juga pernah mendengar melihat berita itu. Ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan menuntut pemerintahan
yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Demikian juga kita mengenang kembali bagaimana yang terjadi di negara kita ini tahun 97-98 reformasi. Jutaan masyarakat turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan yang melihat sikap pemerintah yang ya kita merasakan bersama, apalagi yang sudah agak senior-senior ya. Ya, kalaupun kita katakan apa ya, semi otoriter seperti itu ya. Di tengah-tengah bangsa kita yang sudah merdeka itu masih dilakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau Amanginang yang sudah senior ya mengalami hal itu, saya kira mengalami saya juga masih kecil mengalami hal itu juga. Semua banyak dibatasi. Semua banyak larangan-larangan. Bernyanyi saja nyanyiannya itu harus jangan yang menyinggung-nyinggung ya. Bernyanyi. Demikian juga informasi-informasi juga jangan yang melanggar aturan pada saat itu ya. Buku saja nggak boleh asal-asal dibaca. Buku saja nggak boleh, apalagi buku-buku yang dianggap bertentangan dengan pemerintahan pada saat itu. Semuanya benar-benar diatur, dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar, semuanya diatur demi kepentingannya. Bukan untuk kepentingan masyarakat kemajuannya. Kalau untuk kepentingan semuanya diatur untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, memang itu yang kita inginkan. Tetapi semuanya diatur untuk kepentingannya. Ada keaturan pada saat itu kalau kita mengingat Amanginang, Azas Tunggal, Pancasila. Itu ditentang oleh Evorus kita pada saat itu, SAI Nababan. Sebagaimana kalau kita perhatikan tadi konfesi kita, dasar gereja kita HKBP haruslah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah yang menjadi dasar kita sebagai warga negara untuk taat kepada Pancasila. Bukan berarti kita menentangnya, bukan. Dasar negara kita. Tapi orang Kristen dasarnya adalah gereja, itu dasarnya Yesus Kristus. Dan itu sebabnya gereja kita KBP sedikit melakukan sedikit pertentangan pada saat itu kepada pemerintah. Demikian juga apa yang terjadi di usia negara kita 80 tahun ini. Kita bisa banyak melihat juga sebagaimana pidato dari presiden kita 2 hari yang lalu, pidato kenegaraannya. Masih ada juga orang-orang yang miskin, yang tidak ataupun masih belum menikmati kemerdekaan walaupun pemerintah sudah melakukan banyak hal program untuk hal itu. Masyarakat yang miskin yang belum menikmati kemerdekaan itu dalam hal kesejahteraan ekonomi. Masyarakat yang belum menikmati pendidikan, masyarakat yang belum menikmati kesehatan. Demikian juga fasilitas-fasilitas yang lain. Demikian juga kita masih juga melihat bagaimana perbuatan-perbuatan intoleran yang
melarang-larang orang untuk beribadah dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Demikianlah yang saya katakan yang masih terjadi walaupun negara dan bangsa kita ini sudah merdeka. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, walaupun kita masih ataupun sudah mengalami hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang bisa saja masih menyakitkan kita. Walaupun kita sudah sebagai bangsa yang merdeka, mengalahkan penjajah ya, yang kita kenal Belanda dan Jepang. Walaupun kita sudah melewati ataupun masih mengalami hal yang kurang baik, tetapi itu percayalah Bapak Ibu, jauh lebih baik keberadaan setelah kita merdeka daripada kita masih dijajah oleh bangsa yang lain. Tidak ada yang paling menyakitkan Bapak Ibu selain daripada dijajah. Apalagi pada saat itu kita dijajah oleh bangsa yang lain. Kita sebagai budaknya, kita sebagai orang-orang suruhannya di negara kita sendiri. Bukan hanya kita sebagai budak, mereka juga menikmati hasil kekayaan kita. Bahkan kita disiksa, kita menderita untuk kenikmatan mereka di tanah kita sendiri, di kekayaan alam kita sendiri. Luar biasa sakitnya Bapak Ibu. Itulah kejamnya Belanda, yang sama sekali tidak memikirkan apapun yang dirasakan oleh orang-orang yang dijajahnya. Tetapi yang terpenting bagi dia adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang dijajahnya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, dia menjadi penguasa, kita budak, mengambil kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya sendiri. Tetapi itu memang, kenapa dia bisa seperti itu? Ya memang karena dia pintar. Kalau tidak pintar tidak akan bisa menjajah. Penjajah itu memang pintar, memang harus pintar. Kalau dia nggak pintar nggak bisa menjajah. Awalnya mereka datang ke negara kita ini ya sebagai saudagar, sebagai pedagang. Indonesia ataupun masyarakat melihat ini keuntungan untuk kita. Ada yang membeli hasil-hasil rempah kita. Keuntungan awalnya dianggap, tetapi akhirnya dia menguasai, menjajah dan menjadikan kita budak, mengambil keuntungan dari apa yang ada pada kita. Ya supaya kita lemah apa yang dilakukannya. Ya kalau kita bersatu mereka akan sulit untuk menjajah. Yang dilakukannya apa? Ya memecah belah. Politik divide et impera yang dilakukannya. Supaya negara dan bangsa kita ini menjadi lemah. Supaya dia bisa mampu untuk melakukan niat-niatnya untuk mengambil keuntungan dari bangsa dan negara kita. Karena demikianlah sakitnya apa yang dialami oleh bangsa kita pada saat itu Bapak Ibu. Itu sebabnya bangsa kita berkomitmen tidak boleh ada lagi penjajahan di atas dunia ini. Melalui pembukaan undang-undang dasar kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena kita sudah mengalami sendiri bagaimana sakitnya. Demikian juga tidak ada selain yang menjadikan kita kuat sebagai bangsa dan negara. Kita harus bersatu, kita harus kompak. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Inilah satu cara yang memang harus dilakukan untuk melawan segala bentuk penjajahan. Walaupun di era pada saat ini, kalau kita melihat berbagai cara, ya termasuk perbuatan-perbuatan yang merugikan kaum minoritas ataupun perbuatan intoleran, kita harus berhikmat Bapak Ibu. Jangan sampai itu menjadi media jalan untuk
mengurangi, mengganggu kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita pada saat ini juga, umat Kristen, orang percaya pada saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Surat ini ditujukan oleh orang-orang Kristen yang pada saat itu berada di diaspora, yang berserak di bawah pemerintahan Kaisar Romawi pada saat itu. Di Eropa pada saat ini ya, untuk pada saat ini di sekitar daerah Eropa, Asia kecil. Kaisar pada saat itu adalah Kaisar Nero yang terkenal dengan kekejamannya, yang tidak menyetujui ataupun tidak suka atas perkembangan agama Kristen ataupun pengikut Yesus Kristus pada saat itu. Itu sebabnya firman Tuhan di sini surat 1 dan 2 Petrus adalah bagaimana untuk meneguhkan iman mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam penderitaan, penganiayaan yang mereka alami oleh penguasa pada saat itu. Bagaimana sikap, bagaimana respon yang harus dilakukan oleh orang Kristen pada saat itu, ini yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan kita ini Bapak Ibu. Sebabnya firman Tuhan di sini diawali dengan kata saya menasihatkan kamu ya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, aku menasihati kamu. Sebagai nasihat menyikapi apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang percaya pada saat itu. Yang pertama yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan kita di sini adalah bagaimana supaya mereka orang Kristen pada saat itu untuk tetap teguh di dalam imannya. Jangan sampai mereka menjadi goyah segala sesuatu apapun yang dihadapi mereka. Jangan gara-gara mereka seperti misalnya mengalami rasa takut dan lain sebagainya, tetapi itu kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, kehilangan jiwanya. Jangan sampai kehilangan jiwanya. Supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jangan ikuti keinginan daging yang bisa menghilangkan jiwa, melawan jiwa kita itu. Tetapi tetap teguhlah di dalam iman. Kalahkan keinginan-keinginan dagingmu, tetapi tetaplah pegang Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu yang mau disampaikan di ayat 11 ini, Bapak Ibu. Tetaplah teguh di dalam iman. Lawan keinginan-keinginan dagingmu, jangan ikuti keinginan dagingmu yang bisa membuat engkau melawan jiwamu. Tetapi tetaplah berbuat baik sebagaimana dikatakan ayat dulu 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Diajarkan juga di sini supaya setiap orang Kristen itu tetap melakukan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik ya pasti melalui perkataan, melalui perbuatan, sikap. Sebagai seorang pendatang ya, mereka kan latar belakang Yahudi, tadi saya katakan di diaspora ya, di perantauan. Mereka harus menunjukkan cara hidup yang baik, menunjukkan juga sebagai identitas mereka sebagai
orang Kristen. Di dalam situasi yang mengancam itu tadi harus tetap buat baik, cara hidup baik. Supaya apa? Supaya jangan itu menjadi jalan bagi mereka untuk difitnah. Itu kan katakan tadi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kalaupun ada yang memfitnah mereka sebagai orang Kristen, durjana dikatakan dalam ayat kita ini orang yang betul-betul buruk. Tapi mereka, orang lain melihat dari perbuatan dan sikapnya. Sehingga apabila ada yang memfitnah, itu menjadi alasan ataupun menjadi perlawanan untuk melawan segala fitnah itu. Tetapi memang ini orang yang bercara hidup yang dia diajarkan di sini supaya memiliki cara hidup yang baik, supaya kalau ada yang memfitnah jangan jadi tidak percaya orang karena dia berbuat cara hidup yang baik seperti itu. Apalagi membuat cara hidup yang tidak baik. Karena memang orang-orang yang jahat itu akan selalu melakukan segala sesuatu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terutama cara-cara memfitnah. Fitnah itu adalah senjata paling ampuh bagi mereka yang mau menghancurkan, sebagaimana dalam firman Tuhan kita di sini. Yang melakukan yang baik saja kalau kita lihat dalam firman kita di sini Bapak Ibu bisa difitnah, apalagi yang tidak baik. Karena itu diistilahkan fitnah itu begitu kejam, begitu jahat. Bahkan sampai diistilahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang berikutnya yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan kita di sini Bapak Ibu. Bagaimana walaupun di dalam penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami, orang Kristen pada saat itu yang berada di diaspora itu harus tetap menghormati semua orang. Menghormati penguasa, menghormati raja, mengikuti aturan. Karena Allah, jangan lupa karena Allahnya. Sebagaimana dikatakan ayat yang ke-13 itu, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga-lembaga, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali dan seterusnya. Allah lah yang menjadi dasar kita. Kebenaran yang daripada Allah itu yang menjadi dasar bagi kita untuk tunduk kepada penguasa, untuk tunduk kepada raja, kepada lembaga-lembaga, kepada aturan-aturan. Semuanya itu berlandaskan dan berdasarkan dari karena Allah, yaitu kebenaran itu yang sesungguhnya. Jangan pula yang benar, yang tidak benar, yang salah, yang jahat itu kita ikuti. Ya kalau sudah jelas-jelas kejahatan, kalau sudah jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, ya itu ya kita tidak setujui. Tetapi tentu saja sebagaimana cara-cara kebenaran, sebagaimana cara-cara kasih yang telah Tuhan tunjukkan di dalam dunia ini. Bagaimana dia mengalahkan kejahatan, bagaimana dia mengalahkan dosa di dalam kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan kita di sini Bapak Ibu, kita harus menunjukkan sikap
sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, menunjukkan soliditas, kesatuan sebagai orang Kristen melalui sikap-sikap hidup kita oleh bersama-sama dengan orang lain. Ya, kita juga harus menunjukkan bagaimana kita bisa dapat hidup bersama dengan orang lain, berdampak nyata di dalam kehidupan lingkungan kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu juga yang menjadi tekanan firman Tuhan kita pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita ini yang bisa saya sampaikan kepada kita, yang pertama, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka tidak akan ada selama ada penjajahan. Kita tidak akan merdeka sebagai bangsa contohnya jika kita tidak mengusir dan mengalahkan penjajahan itu dari tengah-tengah bangsa kita. Karena itu kita tolak segala bentuk penjajahan dimanapun berada. Demikian juga di era pada saat ini kita tolak penjajahan dalam bentuk apapun melalui kejahatan yang merusak dan menghancurkan. Jangan mau sebagaimana tadi merdeka dari segala bentuk penjajahan. Kita tidak akan merdeka jika masih ada penjajahan. Demikian juga sebagai bangsa kita sudah resmi merdeka, tetapi mari kita tunjukkan dengan sepenuhnya bahwa kita benar-benar sudah merdeka dalam segala bidang, baik itu bidang ekonomi, baik itu di dalam sosial, politik, baik itu dalam beragama dan lain sebagainya. Jangan ada lagi yang menjajah, jangan ada lagi perbuatan-perbuatan jahat, supaya kita menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah merdeka. Inilah komitmen bangsa kita sesungguhnya, yang bisa kita lihat, yang menjadi dasar dan tujuan dari bangsa kita ini. Dan itu yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita harus menunjukkan komitmen itu Bapak Ibu dengan di dalam kehidupan kita ini. Demikian juga di dalam keberimanan kita. Kita harus menunjukkan komitmen kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tunjukkan, kita katakan kita sudah merdeka, kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Kalau kita katakan sebagai orang Kristen kita sudah merdeka oleh Yesus Kristus, kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Harus sesuai perkataan dengan perbuatan. Jangan seperti guyonan Gus Dur itu ya kan. Ya, orang Indonesia katanya lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Jangan lain yang dilakukan, lain pula yang dikatakan. Tetapi harus sesuai perkataan dengan perbuatan di dalam kehidupan kita. Terutama kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Inilah dasar kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita menjadi bersatu di tengah-tengah bangsa kita ini. Dan Pancasila menjadi dasar negara kita yang harus benar-benar kita teladani
di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengisi kemerdekaan kita ini berdasarkan oleh iman kita Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam perbuatan yang baik, memberikan sukacita bagi sesama kita, taat kepada aturan, taat kepada hukum. Benar-benar kita sebagai orang merdeka. Berbeda merdeka sama merdeka itu maksudnya Bapak Ibu bukan sesuka hati ya. Merdekalah, jangan larang-larang kami, bukan gitu juga. Merdeka itu ya harus sesuai dengan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu? Ya sudah ada yang mengaturnya. Di tengah-tengah dasar negara kita ini Pancasila yang menjadi yang harus kita ikuti. Inilah kemerdekaan itu, di dalam Pancasila sudah diatur. Sebagai bangsa, sebagai negara kita ada yang mengatur undang-undang kita. Ini merdeka kita di dalam undang-undang itu. Demikian segala aturan sistem kita merdeka di dalamnya. Di bergereja juga seperti merdeka, ada aturannya. Gereja juga seperti itu. Ada hak dan kewajiban contohnya. Sebagai jemaat ada hak jemaat ya, ada. Tetapi juga ada kewajibannya. Demikian juga semuanya termasuk para pelayan, semuanya ada. Ada sistem, ada aturan yang mengatur. Itulah kemerdekaan itu yang akan membawa kebaikan untuk kita. Jangan sesuka hati di luar dari aturan, di luar dari sistem yang telah ditetapkan oleh gereja kita. Tapi bagaimana kita berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan di tengah-tengah gereja kita. Inilah yang menjadikan kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita percaya menghantarkan segala kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tunjukkan Bapak Ibu, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari segala penjajahan yang bisa membelenggu pikiran kita juga. Ada persoalan A, ada persoalan B dan lain sebagainya. Jangan sampai itu menjajah kita juga. Ada persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit. Ingat, kita diingatkan kembali supaya jangan kita dijajah oleh semuanya itu. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga kita, kalau orang yang merdeka, dia akan memerdekakan orang lain. Sebagaimana epistel kita itu sudah dimerdekakan umat Israel itu, mereka juga harus memerdekakan sesamanya. Tidak boleh memperbudak orang lain. Demikian juga kita, kalau kita sudah merdeka, kita akan memerdekakan orang lain. Tengah-tengah keluarga juga, jangan ada yang harus saling memerdekakan satu dengan yang lain sesuai dengan aturannya. Bapak bagaimana, ibu bagaimana, anak bagaimana, semua ada yang memerdekakan masing-masing. Jangan ada yang menjajah satu dengan yang lain, tetapi saling memerdekakan satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berdoa.